Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita berjumpa. Jadi hari ini kita akan belajar dengan wiring diagram atau susunan relay untuk pintu remote atau pintu gerbang otomatis atau pintu gerbang elektrik, terserahlah apa namanya ya. Jadi gambar skemanya seperti ini. Kita menggunakan 3 buah relay. Relay yang pertama yang atas ini. Jadi ditandai dengan garis putus-putus, saya lingkari kotai ya. Ini adalah gambaran relaynya. Relaynya itu menggunakan relay 8 pin. Jadi pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Nah, jadi fungsi dari relay utama ini untuk mengontrol atau menggerakkan kedua relay. Ini relay untuk penutup ya, bergerak menutup, dan yang kanan ini adalah untuk relay pembukanya, pembuka pintu ya. Nah, baik teman-teman, ini ada tanda plus min, artinya sumber listriknya, dan ini adalah controller remote-nya ya. Jadi ketika remote ditekan, relaynya akan aktif sehingga dia akan meneruskan arus positif menuju ke terminal 12 ya. Perlu teman-teman ketahui, di sini sudah saya buatkan keterangan. Terminal 1 dan 2 itu adalah kuilnya atau kumparannya ya. Jadi kumparan itu akan menghasilkan medan magnet apabila dialiri arus listrik ya. Dan medan magnet itulah yang akan menggerakkan saklar yang ada di dalam relay. Nah, di dalam relay, saklarnya itu ada saklar NO dan saklar NC. NO ini akan tersambung jika relaynya aktif atau ada arus yang masuk ke kumparan atau ke koilnya ya. Sedangkan saklar NC dia akan tersambung jika relaynya non aktif atau relaynya tidak bekerja. Nah, ini ya. Jadi terminal 1, 2 itu koil, 3, 4 itu output NC, 5, 6 itu untuk input relaynya. Terus kemudian 7 dan 8 itu untuk output NO-nya ya. Oke. Ini hanya gambar saja, nanti di gambar aslinya itu akan berbeda ya. Gak apa-apa, yang penting teman-teman tahu jalurnya yang mana saja. Oke, langsung saja ke prinsip kerjanya atau ke urutan kerjanya. Saya ulangi, ketika remote ditekan maka relay ini akan aktif ya, sehingga akan menyambungkan kontak nomor NO nya tadi yang mana? NO kan nomor 8, 7 dan 8 ya. Akan menggabungkan terminal 4 dan 8. 7 ini kan kosong. Terminal 4 dan 8 terhubung sehingga arus input yang ini arus inputnya akan mengalir menuju ke relay. Nah, ke relay. Terus kemudian untuk masanya ini sudah tersambung di sini dari atas. Masanya sudah tersambung ke relay nomor yang kanan ya. Jadi ketika arusnya mengalir ke terminal 1, 2, maka relay ini akan aktif. Relay ini akan aktif sehingga kontak nomor 5 dan 7 tersambung. Arus positifnya mengalir ke motor positif. Terus masanya kontak nomor 6 dan 8 juga akan tersambung. Masanya akan mengalir ke masa motor sehingga motor bergerak ke kanan, misalkan seperti itu. Terus kemudian ketika remote di off kan, maka relay ini akan mati sehingga kontak 3 dan 5 ya, 3 itu NC ya,
3 dan 5 akan tersambung ya. Oh, ini salah ya, kebalik ini. 3 4 itu harusnya inputnya, nggak apa-apa, kebalik. Jadi ketika relay off, maka otomatis di sini di relay itu ada pegas sehingga mengembalikan kontak yang menyambungkan kontak 5 dan 3, sehingga arus positifnya mengalir ke relay kiri. Nah, ke relay kiri seperti ini ya. Nah, ke relay kiri kontak 5 dan 7 tersambung, 6 dan 8 tersambung. Kontak 5 ini negatif ya. Nah, ini yang kiri ini negatifnya. Negatif masuk ke positif motor, sedangkan positifnya masuk ke negatif motor, sehingga motor bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, sebenarnya kontrol ini digunakan untuk membolak-balikkan putaran motor ya. Motor itu untuk menggerakkan dinamo penggerak untuk pintu gerbangnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat posisi mati, relay yang kiri, relay penutupnya ini selalu aktif teman-teman, selalu aktif. Nah, baru ketika remote ditekan, dia akan terbuka. Terbukanya itu akan mengaktifkan relay yang sebelah kanan. Nah, di sini ada yang tertinggal teman-teman. Jadi di sini harusnya ada saklar ini ya, saklar overload. Overloadnya di sini, memutusnya di sini. OL. Nah, di sini juga yang di sini. Nah, ini saklar OL-nya letaknya di sini. Saya lupa tadi. Nah, jadi saklar overloadnya itu berfungsi mematikan relay ya, berfungsi mematikan relay. Nah, ketika yang buka kan ini nih, ketika yang dibuka ini, maka overload yang ini akan mati pas pintunya sudah full terbuka. Kemudian yang overload yang ini, ketika pintunya sudah menutup full, overloadnya tertekan, relay yang ini yang akan mati. Gitu ya teman-teman. Jadi semuanya aman. Oke. Jadi ketika menutup semuanya tidak bekerja. Ini juga seperti itu. Nah, oke teman-teman. Demikian saja. Nanti saya akan buatkan tutorial skema yang lebih rapi. Karena ini pakai pena biasa, nggak pakai printer ya, jadi nggak pakai komputer maksudnya. Jadi ya seadanya saja. Sebenarnya ada yang lebih canggih dari relay ini teman-teman, namanya adalah smart relay. Di jurusan listrik sudah pasti paham. Nah, smart relay ini sangat mahal, jadi kalau untuk sekedar di rumah saja ya pakai relay ini sudah cukup. Demikian saja teman-teman, terima kasih. Kalau ada yang keliru mohon nanti dibenerin ya, karena saya juga lupa ingat ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.